Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Adi Derajat. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan juga kondisi fit yang baik. Dan jangan lupa untuk tetap produktif mengerjakan aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari teman-teman. Sebelum itu, teman-teman apakah sudah tahu apa itu teks deskripsi? Jika teman-teman belum tahu apa itu teks deskripsi, ini adalah video yang tepat untuk teman-teman belajar tentang teks deskripsi. Kita akan belajar bersama-sama apa itu teks deskripsi. Kemudian untuk teman-teman yang sudah tahu apa itu teks deskripsi, ini adalah video untuk teman-teman pelajari kembali, untuk mengingat kembali apa itu teks deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita pada materi kali ini, yakni teks deskripsi. Baik, jadi teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Nah, untuk dapat kita lebih tahu lagi, yuk langsung kita bahas sama-sama. Jadi, teman-teman, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sebuah objek secara rinci. Teman-teman bisa garis bawahi bersama bahwa teks yang menggambarkan objek secara rinci. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci. Nah, untuk objeknya itu bisa apa saja? Makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa, atau fenomena, dan lain-lain yang bisa kita jadikan objek untuk teks deskripsi. Sehingga apa? Sehingga membuat pembaca dapat merasakan, melihat, ataupun dapat mengalami kondisi-kondisi hal-hal yang bisa dideskripsikan oleh penulis. Nah, jadi teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci supaya pembaca itu dapat mengalami juga, dapat merasakan juga apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, teman-teman bisa digarisbawahi saja ya, menggambarkan objek dan secara rinci. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objek. Nah, seperti itu aja, seperti itu. Baik. Selanjutnya, tujuan. Nah, jadi teks deskripsi itu ada tujuannya nih, teman-teman. Nah, apa aja? Atau apa sih tujuannya gitu ya? Nah, tujuan dari teks deskripsi itu adalah untuk menggambarkan objek pengamatan, entah itu sifatnya, rasanya, coraknya, dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Nah, maksudnya bagaimana nih? Maksudnya adalah tujuan dari teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan objek pengamatan. Nah, dengan mengandalkan panca indera. Panca indera itu apa aja sih? Panca indera itu adalah penglihatan, pendengaran, dan juga perasa, serta peraba. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, tujuannya itu menggambarkan objek pengamatan supaya dengan mengandalkan panca indera. Jadi, ketika kita mendeskripsikan teks deskripsi ini, tujuannya itu adalah supaya pembaca itu bisa merasakan juga gitu, ikut terbawa suasananya, ikut terbawa bisa merasakan apa yang objek ini jelaskan, seperti itu. Oke, lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ada beberapa ciri dari teks deskripsi teman-teman ya. Ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah penggambaran objek secara rinci dan lengkap. Jadi teks deskripsi itu ciri-cirinya teksnya itu tuh menggambarkan secara rinci dan lengkap. Nah, jadi dia lengkap terus rinci gitu, menggambarkan objeknya gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke yang kedua, objek yang digambarkan sifatnya itu khusus, individual, dan personal. Nah, maksudnya apa? Maksudnya objek yang digambarkan itu tuh khusus. Jadi, misalkan kita mau menggambarkan kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu ini yang kita gambarkan itu sifatnya khusus. Jadi, ya udah kita gambarkan kupu-kupu aja. Jadi nggak ada
eh, penjelasan dari misalkan kita bahas kupu-kupu tapi kok kebahas ke ulat gitu kan. Nah, ya memang benar kupu-kupu itu sebelumnya dari ulat, tapi itu hanya sekedar pengenalan awal bahwa kupu-kupu itu memang asalnya dari ulat. Jadi tidak perlu ulatnya itu dijelaskan lebih rinci lagi gitu, enggak. Jadi kita fokusnya hanya ke kupu-kupu aja seperti itu. Nah, lanjut ke yang ketiga, itu ada memuat informasi yang lengkap, jelas dan rinci. Nah, memuat informasi yang lengkap, jelas dan rinci itu bagaimana? Jadi ciri-ciri teks deskripsi itu memang harus memuat informasinya itu secara lengkap, secara jelas dan juga rinci. Supaya apa? Supaya itu tadi, supaya objek yang kita gambarkan itu betul-betul bisa dirasakan oleh pembaca, bisa dilihat oleh pembaca gitu ya. Tidak secara langsung, tapi secara teks dan secara imajinasi dari pembaca masing-masing. Seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke jenis-jenis teks deskripsi. Nah, apakah teks deskripsinya jenis-jenisnya banyak? Jadi teks deskripsi itu ada jenis-jenisnya teman-teman ya. Nah, teks jenis-jenisnya itu ada dua, berdasarkan bentuk dan berdasarkan isi. Untuk yang berdasarkan bentuk itu ada dua, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Yang kedua, teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Nah, teks deskripsi yang berdiri sendiri itu maksudnya bagaimana sih? Teks deskripsi yang berdiri sendiri itu, teks deskripsinya itu murni, nggak ada campuran dari teks yang lain, ya. Misalkan teksnya itu nggak ada di dalam teks novel, nggak ada masuk ke dalam novel, nggak ada masuk ke dalam teks-teks teks apa namanya teks-teks yang lain gitu ya. Nah, sampai sini paham ya teman-teman. Yang kemudian yang kedua, teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain itu maksudnya bagaimana? Nah, misalkan novel. Nah, di dalam novel itu kan pastinya ada kayak apa namanya deskripsi tempat ataupun tokohnya gitu ya. Nah, jadi teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain itu seperti itu ya teman-teman. Yang ada di dalam, misalkan yang ada di dalam novel ataupun cerpen dan lain-lain. Lanjut ke berdasarkan isi. Jadi yang jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan isi itu ada 3. Yang pertama, teks deskripsi spasial, objektif, dan juga subjektif. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita akan jelaskan lagi ya teman-teman. Atau bisa nih teman-teman cari terlebih dahulu apa itu teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Oke. Lanjut ke struktur teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini memiliki struktur teman-teman. Ya, strukturnya itu ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Nah, di bagian identifikasi ini itu berisi pengenalan informasi dari objek yang kita gambarkan, yang kita deskripsikan. Nah, jadi untuk pengenalan ini nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Pengenalan biasa saja, jadi pengenalan awal-awal saja gitu ya. Nah, selanjutnya deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu apa sih? Deskripsi bagian itu berisi penjelasan secara rinci dari objek yang kita gambarkan. Nah, jadi di bagian inilah teman-teman baru bisa menjelaskan secara lengkap dan secara rinci. Nah, di bagian sini, bukan di bagian pengenalan. Bagian pengenalan itu pengenalan biasa saja, nggak usah kita jabarkan secara rinci gitu ya. Untuk dijabarkan secara rinci itu di bagian deskripsi bagian. Lanjut ke bagian simpulan atau kesan. Nah, simpulan ini adalah ringkasan atau kesimpulan dari hasil yang objek yang kita gambarkan. Nah, teman-teman maksudnya bagaimana? Maksudnya itu adalah ringkasan ataupun simpulan yang objek yang kita tulis itu kita tulis di bagian simpulan. Biasanya di bagian simpulan ini sedikit aja sih, nggak banyak gitu ya. Tuh. Jadi simpulan itu kayak penjelasan secara keseluruhannya gitu ya, secara keseluruhan dari objek yang kita deskripsikan seperti itu. Secara ringkas aja. Lanjut ke selanjutnya, materi selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Itu ada 6.
Yang duanya lagi ada di slide selanjutnya. Yang pertama ada ejaan dan tanda baca, yang kedua sinonim, yang ketiga kata umum dan kata khusus, yang keempat dan ada kata sifat. Yang duanya lagi itu ada kalimat perincian dan kalimat serapan panca indera. Yang kita bahas pertama itu ada ejaan dan tanda baca. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita ejaan dulu ya. Nah, ejaan ini berkenaan dengan penulisan kapital ya teman-teman, penulisan kapital di tes deskripsi. Nah, jadi ada beberapa aturan. Yang pertama itu untuk huruf kapital sendiri itu ada di huruf pertama awal kalimat. Jadi huruf pertama awal kalimat itu harus kapital ya teman-teman. Kalimatnya, hurufnya. Kemudian yang selanjutnya yang huruf harus kapital itu huruf pertama dari nama orang. Nah, misalkan Aji, Adi, atau bisa juga selain nama orang ya, nama hewan. Misalkan tadi kayak kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tuh harus misalkan di dalam teks deskripsi itu kupu-kupu itu di huruf pertamanya tuh harus kapital teman-teman ya. Nama orang, nama tempat, nama peristiwa itu bisa. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital itu huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, jadi kalau misalnya ada nama bangsa, suku bangsa, Jawa misalkan, itu harus huruf pertamanya kapital ya teman-teman, sama bahasa juga ya. Nah, kemudian yang keempat, itu huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar. Misalkan kayak bulan Januari, Februari, hari Senin, hari raya Idul Fitri, itu huruf depannya harus kapital. Nah, yang kelima itu ada huruf pertama dari nama geografi. Nah, nama geografi ini misalkan kayak nama-nama daerah gitu ya. Nama-nama daerah. Misalkan kayak daerah Sambutan atau daerah Lojanan, itu nama huruf depannya itu harus kapital. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanda baca. Nah, tanda baca di sini itu berkenaan dengan penggunaan tanda titik dan koma. Nah, tanda titik dan koma ini perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi tanda titik dan koma ini bisa dipakai itu ketika apa? Ketika dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, dipakai untuk memisahkan bilangan atau kelipatan. Misalkan kayak urutan 1, 2, dan 3 itu kan pastinya perlu ada tanda koma. Kemudian yang ketiga itu dipakai antara unsur-unsur untuk pemerincian. Jadi ketika ada kalimat perincian itu di situ perinciannya itu teman-teman bisa kasih koma kemudian tanda titik. Nah, yang keempat itu dipakai setelah kata seru. Kata seru ini kata perintah ya teman-teman. Jadi ketika ada kalimat perintah kata seru itu teman-teman kasih tanda koma. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu dipakai pada belakang kata penghubung antar kalimat. Nah, jadi setelah misalkan kata hubung sehingga, nah sebelum sehingga itu harus dikasih tanda koma supaya apa? Supaya bisa lebih jelas gitu ya tanda bacanya seperti itu. Lanjut ke bagian sinonim. Nah, sinonim itu apa sih? Sinonim itu adalah kesamaan makna ya teman-teman. Teman-teman semua pasti tahu ya sinonim itu apa. Contohnya misalkan kayak kita melihat. Nah, melihat sinonimnya apa? Sinonimnya memandang gitu. Terus memandang apalagi selain memandang? Ada melihat, terus memandang. Nah, teman-teman bisa cari lagi kalimat-kalimat yang mirip dengan maknanya dengan kata melihat seperti itu. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum itu apa sih, teman-teman? Kata umum itu adalah kata yang cakupannya itu lebih luas, lebih bisa bisa banyak hal gitu ya. Kata-katanya itu bisa banyak hal. Jadi nggak hanya nggak khusus gitu ya, teman-teman. Dia lebih luas, lebih universal. Misalkan kayak mana nih? Misalkan kalimatnya itu saya membeli buku. Nah, buku pelajaran, buku cerita, buku novel. Nah, kata umumnya di mana? Kata umum itu ada di buku. Nah, kemudian untuk yang buku pelajaran, buku novel itu masuknya ke mana? Masuknya ke kata khusus. Nah, jadi kata khusus itu adalah kata yang cakupannya lebih sempit. Jadi dia lebih spesial gitu ya. Kata khusus itu lebih khusus kata-katanya.
Kemudian selanjutnya itu ada kata sifat atau adjektiva. Nah, kata sifat ini bagaimana? Biasanya itu diawali dengan kata lebih dan sangat. Misalkan, sangat jernih, sangat bersih, sangat besar. Nah, atau lebih baik, lebih jujur, lebih lain-lain ya, dan lain-lain hal gitu. Jadi biasanya tuh seperti itu teman-teman, ada kata lebihnya dan sangat untuk kata sifat sendiri. Selanjutnya ada kalimat perincian. Nah, kalimat perinciannya apa sih? Kalimat ini berguna untuk menjelaskan objek sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Nah, jadi kalimat perincian ini supaya pembaca itu biar lebih lebih paham gitu apa objek yang kita deskripsikan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu ada kalimat serapan panca indera. Nah, kalimat serapan panca indera ini apa teman-teman? Kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera pendengaran, penglihatan, peraba, penciuman, pengecap. Jadi kalimat-kalimat yang di dalamnya itu ada unsur-unsur panca inderanya gitu ya. Ada unsur-unsur yang ada misalkan kayak melihat, mendengar gitu. Nah, selanjutnya ini ada contohnya nih dari teks deskripsi teman-teman. Nih, contohnya itu judulnya Kucingku. Terus isinya itu aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan dan seterusnya. Kemudian paragraf kedua, Love berusia 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu dan seterusnya. Sampai kepada bagian akhir, aku sangat sayang dengan Love, semenjak ada dia aku lebih bersemangat dan seterusnya. Nah, untuk identifikasi ini di bagian mana sih teman-teman? Di bagian ini teman-teman. Di bagian yang awal ini, aku memiliki seekor kucing bernama Love. Nah, jadi identifikasi untuk pengenalannya tuh sederhana aja kan teman-teman, nggak usah panjang-panjang teman-teman, jadi singkat aja gitu ya, sekedar kita mengenalkan saja gitu. Nah, untuk yang paragraf kedua dan ketiga ini masuknya kepada deskripsi bagian, jadi di sini lebih dijelaskan, lebih dijabarkan lagi mengenai kucingnya gitu ya, bulunya halus, lebat, warna biru, ekor yang panjang, kemudian suka makan, terus beratnya 5 kilo dan sebagainya. Dan yang terakhir, aku sangat sayang dengan Love sampai aku lebih bersemangat, itu adalah bagian dari simpulan atau pesan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk teks deskripsi. Nah, semoga teman-teman semua bisa memahami ya apa itu teks deskripsi yang sebelumnya belum tahu jadi tahu gitu ya. Misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ya teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bisa menjadi sebuah informasi bagi teman-teman semua, bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua untuk mengetahui apa itu teks deskripsi. Saya Muhammad Adi Derajat, berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.